Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul tentang kajian semantik. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Fitri sebagai moderator dan juga sebagai penyaji 1. Adapun rekan saya, Nabila Amalia Putri sebagai penyaji 2, Andi Eki Melani Ramli sebagai penyaji 3, Aziza Islamia Siti Magepirah sebagai penyaji 4, dan Andi Diah Arpanita sebagai penyaji 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian semantik, istilah makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, medan makna, dan juga komponen makna. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian semantik. Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Semantik merupakan bagian dari linguistik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik digunakan sebagai istilah dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan sesuatu yang ditandainya. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna bahasa. Adapun pengertian semantik menurut para ahli bahasa adalah sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya. Dalam penggunaan bahasa yang nyata, makna atau leksom seringkali dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Adapun contohnya, dasar buaya, ibunya sendiri ditipunya. Nah, kata buaya di sini tidak merujuk pada hewan, melainkan seseorang yang gemar menipu. Oleh karena itu, kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hakikat makna. Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan atau signifikan dan yang mengartikan atau signifian. Yang diartikan sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sebuah tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan atau signifian adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa atau intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa atau ekstralingual. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik itu adalah leksem, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan bermakna. Sedangkan istilah kata yang lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem adalah istilah dalam bidang gramatika. Yang perlu dipahami adalah tidak semua kata atau leksem itu mempunyai acuan konkret di dunia nyata. Misalnya leksem seperti agama, cinta, kebudayaan, dan keadilan tidak dapat ditampilkan referennya secara konkret. Di dalam penggunaannya dalam penuturan yang nyata, maka kata atau leksem itu seringkali dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Misalnya, rapormu bagus sekali nak. Jelas, dia tidak bermaksud memuji walaupun nadanya memuji. Dengan kalimat itu, dia sebenarnya bermaksud menegur atau mungkin mengejek anak itu. Jenis makna. Adapun jenis-jenis makna yaitu pertama,
pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Umpamanya, kata tikus, makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing, atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses afiksasi awalan ter pada kata angkat. Dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, melahirkan makna dapat, dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papang itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. 2. Makna referensial dan non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidaknya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial. Kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja. Sebaliknya, kata karena tidak mempunyai referen, jadi kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. 3. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Umpama kata perempuan dan wanita, kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral. Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kata ceramah dulu, kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet, tetapi sekarang konotasinya positif. Keempat, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilahnya mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Perbedaan antara makna kata dan istilah dapat dilihat dari contoh, yaitu tangannya luka kena pecahan kaca, lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun dalam bidang kedokteran kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Nah, makna konseptual dan makna asosiatif. Lenz 1976 membagi makna menjadi makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, sesuatu yang suci atau kesucian. Makna idiomatikal dan pribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contoh dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. Berbeda dengan idiom,
peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya. Sebagai peribahasa, umpamanya, peribahasa seperti anjing dengan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Ketujuh adalah makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, sebuah bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif, disebut mempunyai arti kiasan. Jadi, bentuk-bentuk seperti putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Selanjutnya yaitu relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Adapun beberapa wujud dari relasi makna. Yang pertama yaitu sinonim. Secara semantik, Ferrer mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan kata jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Yang kedua yaitu antonim. Secara semantik, Ferrer mendefinisikan antonim sebagai ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya kata bagus yang berantonim dengan kata buruk. Yang ketiga yaitu polisemi, yang diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna satu bagian tubuh dari leher ke atas. Selanjutnya yaitu homonim atau homonimi, adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Yang kelima yaitu hiponim atau hiponimi, adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis, seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Yang keenam yaitu ambiguitas, yang berarti kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Umpamanya, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai yang terakhir yaitu redundansi, yang diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Umpamanya, kalimat bola ditendang si Badri, maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Badri. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perubahan makna, medan makna, dan komponen makna. Nah, perubahan makna secara sinkronis, makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Maksudnya, dalam masa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah. Tetapi, dalam waktu lama, ada kemungkinan makna suatu kata akan berubah. Perubahan makna kata atau suatu ujaran itu ada beberapa macam. Ada perubahan yang meluas, ada yang menyempit, dan ada juga yang berubah total. Perubahan yang meluas artinya kalau tadinya sebuah kata bermakna A,
maka kemudian menjadi bermakna B. Contohnya, kata baju pada baju seragam. Kemudian, perubahan makna yang menyempit artinya kalau tadinya sebuah kata atau suatu ujaran itu memiliki makna yang sangat umum, tetapi kini maknanya menjadi khusus. Contohnya, kata serjana yang dulunya bermakna orang, cerdik, pandai, kini hanya bermakna lulusan perguruan tinggi. Dan perubahan makna secara total artinya makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda dari makna aslinya. Contohnya, kata ceramah yang dulu bermakna cerewet, banyak bicara, kini memiliki makna uraian mengenai suatu hal di muka orang banyak. Selanjutnya, materi, medan makna, dan komponen makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena melambangkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta. Komponen makna, setiap kata leksem atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata itu terdiri dari sejumlah komponen yang membentuk keseluruhan makna itu. Analisis komponen makna ini dapat dimanfaatkan untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Kegunaan analisis komponen yang lain ialah untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam bahasa Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang kajian semantik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.